Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Mete Nusantara akan mempresentasikan tugas 2 dari mata kuliah Technopreneurship kelas C yang berjudul Bisnis Model. Nah, next. Oke, jadi sebelum kita membahas lebih dalam tentang bisnis model, kita itu harus tahu dulu apa itu bisnis dan tujuan bisnis itu sendiri. Nah, bisnis adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha atau kelompok yang melingkupi aktivitas produksi, pembelian, penjualan, maupun pertukaran barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, tujuan bisnis ini sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen, menciptakan lapangan kerja, dan menghasilkan keuntungan untuk pertumbuhan ekonomi. Next. Jadi dalam bisnis model sendiri itu ada yang namanya bisnis model kanvas. Nah, bisnis model kanvas ini merupakan sebuah strategi dalam manajemen berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen. Nah, strategi ini disusun dengan tujuan untuk menjabarkan ide dan konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual. Nah, sederhananya, bisnis model kanvas itu merupakan kerangka manajemen yang memudahkan dalam melihat gambaran ide bisnis dan realisasinya secara cepat. Jadi ada 9 elemen bisnis model Canvas. Yang pertama ada customer segmentation yang membagi pelanggan ke dalam kelompok berdasarkan kesamaan seperti usia, minat, atau kebiasaan belanja. Yang kedua ada proposition yaitu yaitu apa namanya proporsi nilai konsumen atau keunggulan produk atau nilai manfaat. Ini berarti keunggulan produk atau layanan yang ditawarkan oleh bisnis kepada pelanggannya. Nah, bagian ini tuh pengusaha menjelaskan manfaat utama apa yang bisa dirasakan oleh pelanggan. Ini tujuannya itu untuk menunjukkan apa yang membuat bisnis ini berbeda dan lebih baik dibandingkan dengan bisnis lain. Yang ketiga ada channels atau saluran. Itu menjelaskan bagaimana perusahaan menjangkau segmen pelanggan untuk menyamakan value proposition-nya. Terus saluran ini juga mencakup media distribusi, komunikasi, dan interaksi yang digunakan sejak tahap pengenalan produk hingga pasca pembeliannya. Yang keempat ada customer relationship. Ini tuh menjelaskan cara bisnis membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Nah, pengelolaan hubungan yang baik tentu saja penting untuk menjaga loyalitas pelanggan dan mencegah mereka berpindah ke kompetitor pastinya. Yang kelima ada key activities. Ini tuh mencakup semua aktivitas penting yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan dan menyampaikan value proposition kepada pelanggan. Nah, aktivitas ini tuh berkaitan langsung dengan proses produksi, penyampaian layanan, pemecah masalah, atau segala bentuk kegiatan inti yang mendukung keunggulan bisnis tersebut. Yang keenam ada key resource. Key resource ini atau sumber daya mencakup sumber daya utama yang diperlukan perusahaan untuk mewujudkan value proposition. Nah, sumber daya ini tuh meliputi berbagai hal yang penting bagi keberlangsungan operasional bisnis seperti pengelolaan bahan baku, pengendalian stok barang, penataan sumber daya manusia, serta penyusunan dan pengelolaan proses operasional. Yang ketujuh ada key partnership. Ini tuh untuk berkaitan dengan hubungan kemitraan yang dijalin dengan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertujuan untuk mendukung operasional bisnis. Yang kedelapan ada revenue streams, yang menggambarkan aliran uang yang masuk ke dalam kas perusahaan atau sebuah usaha itu, yang diperoleh dari pelanggan yang membeli atau menggunakan produk perusahaan. Yang kelima ada yang sembilan maksudnya atau terakhir itu ada cost structure. Yang biasanya itu merupakan atau mencakup pengelolaan berbagai jenis biaya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis seperti biaya produksi, interaksi dengan pelanggan, dan aktivitas utama. Pengelolaan biaya ini tuh penting untuk mengurangi pengeluaran dan risiko kerugian. Next. Jadi dalam bisnis tentu saja kita itu pasti ada yang namanya risiko. Nah, pengelolaan risiko ini pasti sangat penting dalam menjaga kelancaran pasokan bahan baku di perusahaan, terutama terkait keterlambatan pengiriman bahan baku atau masalah lain yang krusial seperti tidak tercapainya target penjualan yang dapat terjadi karena berbagai faktor internal maupun eksternal. Oke, next selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Nah, setelah menganalisis dua resiko utama yang mungkin terjadi, yaitu keterlambatan pasokan dan tidak tercapainya target penjualan, kami telah menyiapkan strategi preventif sebagai berikut. Yang pertama itu menyediakan vendor alternatif. Nah, langkah ini itu penting untuk mengurangi ketergantungan pada suatu pemasok jika terjadi kendala dari pihak utama. Kami bisa segera beralih ke vendor cadangan sehingga pasokan tetap stabil dan proses produksi tidak terganggu. Yang kedua itu mengoptimalkan promosi digital. Di era digital saat ini, strategi pemasaran online menjadi sangat efektif. Kami akan memanfaatkan media sosial, SEO, SEO atau SEM, dan platform digital lainnya untuk menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya yang lebih efisien. Selain itu, performa promosi dapat dipantau secara real time untuk evaluasi dan penyesuaian cepat. Dengan dua strategi ini, kami berharap dapat meminimalisir resiko dan menjaga kelancaran operasional serta pencapaian target penjualan. Selanjutnya, eh, deskripsi produk mete Nusantara asinan jambu mete. Untuk deskripsi umumnya itu, cemilan sehat berbahan dasar buah jambu mete segar yang direndam dalam larutan asam garam dan rempah-rempah. Lalu komposisinya adalah buah jambu mete segar, garam, gula, kelapa, perasan jeruk nipis, cabai, dan daun jeruk. Untuk karakteristiknya, rasa asam manis pedas, berteksturnya, beraroma segar khas buah mete dan rempah-rempah. Untuk pengemasan, dikemas menggunakan cup plastik biodegradable 200 ml dengan segel disertai kuah peredam dalam jumlah terbatas. Lalu untuk labelannya, kita menggunakan label minimalis bernuansa etnik, mencantumkan nama produk, logo Made in Nusantara, komposisi serta tanggal produksinya. Untuk umur simpannya, eh, dapat disimpan selama 5 sampai 7 hari pada suhu ruang, hingga 10 hari dalam suhu dingin, di mana 4 sampai 10 derajat Celcius. Untuk kondisi simpannya, disarankan disimpan dalam lemari pendingin, hindari paparan langsung terhadap sinar matahari. Untuk target konsumen, kita menargetkan ke remaja, mahasiswa, komunitas hidup sehat, pelaku diet, masyarakat urban yang mencari alternatif cemilan segar. Selanjutnya untuk deskripsi produk mete Nusantara, jenis kacang mete panggang. Di sini deskripsi umumnya itu cemilan gurih berbahan biji mete yang dipanggang dengan tambahan bumbu alami seperti madu, balado atau coklat. Komposisinya itu biji kacang mete, madu atau bubuk balado atau coklat, sedikit minyak kelapa. Nah, untuk karakteristiknya itu rasa gurih dan manis teksturnya tanpa minyak berlebih, aroma khas mete dan bumbu alami. Untuk pengemasannya itu kita menggunakan pouch aluminium foil dengan ziplock ukuran 50 sampai 100 gram, kedap udara untuk menjaga kerenyahan. Lalu untuk labelannya, kita menggunakan label warna-warni sesuai varian rasa, mencantumkan nama produk, logo, komposisi, dan informasi nutrisi. Lalu untuk umur simpannya itu dapat disimpan hingga 3 bulan dalam kondisi tertutup rapat dan suhu ruang. Itu tuh untuk kamar kering kurang dari 28 cm, 28 derajat Celcius. Lalu untuk kondisi simpannya, disimpan di tempat sejuk, kering, dan tidak lembab. Tutup rapat setelah dibuka. Untuk target konsumennya itu, kita menargetkan ke khalayak umum, keluarga muda, pekerja kantor, konsumen snack sehat, dan pecinta makanan ringan berbumbu khas Nusantara. Oke, dapat dilihat ini merupakan eh, logo dari produk Made in Nusantara kami. Selanjutnya, nah di sini merupakan bisnis model kanvas dari produk Made in Nusantara yang dimana terdapat 9 elemen. Nah, yang pertama yaitu customer segment atau segmentasi konsumen. PT Nusantara menyasar segmen konsumen muda usia 17 sampai 35 tahun yang memiliki gaya hidup aktif dan sadar kesehatan, termasuk di dalamnya mahasiswa, pekerja urban, komunitas diet sehat, vegan, serta ibu rumah tangga yang mencari cemilan alami dan bergizi untuk keluarga. Yang kedua yaitu ada value proposition atau proposisi nilai konsumen atau keunggulan produk.
Produk Mete Nusantara menawarkan keunikan melalui pemanfaatan buah dan biji jambu mete secara menyeluruh. Asinan buah mete merupakan inovasi pertama di pasar yang kaya akan vitamin C, segar dan sehat. Sementara kacang mete panggang berbumbu hadir sebagai snack gurih bernutrisi tinggi. Kedua produk bebas pengawet dan pewarna sintetis dikemas secara ramah lingkungan serta mendukung petani lokal. Nah, yang ketiga yaitu ada channels atau saluran. Saluran utama yang akan digunakan adalah marketplace seperti Shopee dan Tokopedia, media sosial seperti Instagram dan TikTok, serta distribusi langsung di event komunitas seperti Car Free Day dan Pasar Kampus. Yang keempat ada customer relationship, yaitu interaksi dengan pelanggan. Hubungan dengan pelanggan dibangun melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Tim, tim Mete Nusantara akan aktif dalam interaksi media sosial, menyediakan konten edukatif dan promosi berkala, serta sistem pre-order, loyalty program, serta layanan responsif akan dijalankan untuk menjaga kepuasan dan retensi pelanggan. Nah, yang kelima ada key activities, yaitu aktivitas yang dijalankan. Aktivitas utama mencakup perencanaan produksi skala kecil, pengembangan produk baru, pemasaran digital, manajemen distribusi berbasis pre-order, pelatihan mitra reseller, serta edukasi konsumen melalui media sosial dan event offline. Nah, selanjutnya ada key resource, yaitu sumber daya utama. Nah, sumber daya utama kami meliputi buah dan biji jambu mete dari petani lokal sebagai bahan baku utama, tim pengembang produk dan pemasaran, aset digital seperti marketplace dan media sosial, serta peralatan sederhana untuk pengemasan dan penyimpanan. Nah, yang ketujuh ada key partnership atau kemitraan. Kemitraan direncanakan dengan petani jambu mete di Lombok Barat, komunitas gaya hidup sehat, koperasi mahasiswa sebagai mitra reseller, serta influencer mikro di bidang kesehatan dan pangan lokal. Nah, kemitraan ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan bahan baku, promosi, serta distribusi produk. Yang kedelapan ada revenue stream atau sumber pendapatan, yang dimana pendapatan utama kami berasal dari penjualan produk berupa asinan jamu mete dan kacang mete panggang. Pendapatan tambahan ditargetkan melalui banding khusus seperti paket diet sehat, pre-order edisi musiman, serta kerjasama dengan kafe atau toko oleh-oleh lokal. Nah, yang kesembilan ada cost struktur atau struktur biaya. Struktur biaya kami terdiri dari biaya bahan baku atau yaitu dari buah dan biji mete, pengemasan ramah lingkungan, transportasi dan distribusi produk, promosi digital, serta biaya partisipasi event. Biaya awal difokuskan pada aktivitas pemasaran dan validasi produk dengan pendekatan konservatif terhadap produksi massal. Selanjutnya, rencana pemasaran dan analisis pesaing dari produk Mete Nusantara kami, terdapat inovasi produk yang di mana menawarkan produk unik berbasis jabu mete seperti asinan dan kacang mete panggang, serta menyasar pasar yang menginginkan cemilan sehat dan berbeda. Adapun penguatan merek dan kemasan kami, yaitu desain kemasan modern, praktis, estetis, dan ramah lingkungan, serta branding konsisten untuk membangun citra positif dan kepercayaan konsumen. Adapun distribusi efisien dan digital kami, yaitu melalui penjualan platform digital seperti media sosial, Shopee, dan Tokopedia, serta produk tersedia di toko makanan sehat, supermarket lokal, dan event kuliner. Nah, komunikasi dan kemitraan kami yaitu dengan cara interaksi dua arah dengan pelanggan di media sosial, serta kerjasama dengan distributor lokal dan petani untuk rantai pasok berkelanjutan. Yang dimana tujuan utama dari produk kami ini menjadikan Mete Nusantara sebagai produk lokal yang berkualitas, inovatif, dan relevan dengan gaya hidup modern.
Oke, selanjutnya analisis resiko. Jadi dalam produk Mete Nusantara terdapat beberapa resiko. Yang pertama, ada resiko keterlambat pasokan bahan baku. Ini dikarenakan eh, ada gagal panen, kemudian cuaca, serta telatnya pemasokan bahan baku. Kemudian strategi yang bisa kita ambil, ini kita bisa bekerja sama dengan vendor dan bekerja sama dengan petani lokal lain dan menyimpan stok cadangan. Yang kedua, tidak tercapainya target penjualan. Hal ini dikarenakan banyaknya produk yang sama untuk mete. Kemudian strategi yang dapat kita ambil di sini kita bisa mempromosikan produk kita secara digital dan edukasi pasar, kemudian mengkampanyekan produk semenarik mungkin. Yang ketiga ada resiko persaingan pasar. Di sini eh, karena produk Mete Nusantara itu juga banyak, jadi eh, strategi yang kita bisa lakukan yaitu menonjolkan keunikan dari produk yang kita ciptakan dan terus menginovasikan dan mengembangkan produk Made in Nusantara dan membuat branding yang kuat untuk produk Nusantara ini. Kemudian yang keempat ada perubahan tren konsumen. Dengan strategi yang dapat kita ambil, ini kita bisa meriset pasar dengan rutin, serta mengevaluasi tren-tren yang ada. Kemudian kita bisa mengembangkan varian rasa dari eh, produk Mete Nusantara. Kemudian yang kelima ada distribusi dan aksesibilitas produk. Nah, strategi yang dapat kita ambil untuk resiko ini, kita bisa distribusi via e-commerce. Jadi kita bisa memperkenalkan produk kita eh, supaya bisa diakses luas oleh eh, masyarakat luas. Jadi distribusi via e-commerce ini seperti Shopee, TikTok Shop, Instagram, seperti itu. Kemudian kemitraan dengan toko dan supermarket. Selanjutnya, ini terdapat bentuk produk Mete Nusantara. Di sini pertama kita membuat asinan jambu mete. Kemudian ada varian asinan jambu mete mix nanas dan kacang mete aneka rasa seperti rasa pedas, madu, asin, crispy, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kesimpulannya, Mete Nusantara merupakan inisiatif bisnis berbasis potensi lokal yang yang mengusung konsep inovasi dan berkelanjutan dalam mengolah jambu mete, khususnya bagian buah yang selama ini kurang dimanfaatkan. Dengan melalui produk seperti asinan jambu mete dan kacang mete aneka rasa, kami berharap Mete Nusantara tidak hanya menghadirkan alternatif cemilan sehat dan bernutrisi, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi petani lokal. Dengan penerapan bisnis model kanvas yang ada 9 elemen tadi, bisa memberikan kerangka yang jelas terhadap arah pengembangan bisnis, mulai dari segmentasi konsumen, nilai tambah produk, saluran distribusi, hingga struktur biaya dan pendapatan. Nah, strategi pemasaran yang difokuskan pada inovasi produk, penguatan branding, dan pemanfaatan platform digital, dan resiko-risiko seperti keterlambatan bahan baku, tidak tercapainya target penjualan, serta perubahan tren konsumen akan kami antisipasi dengan strategi mitigasi yang realistis dan disusun secara sistematis. Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, Mete Nusantara memiliki potensi untuk berkembang menjadi eh, produk unggulan di daerah yang mampu bersaing di pasar nasional dan internasional. Mungkin sekian dari kelompok Mete Nusantara. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.